Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laura Nafika Yamani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan topik tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang biasa disingkat dengan PD3I. Kali ini kita akan membahas secara spesifik PD3I pada penyakit hepatitis B. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyakit hepatitis B ini merupakan salah satu penyakit infeksi menular yang dapat menyebabkan terjadinya kanker hati. Tetapi untuk vaksin hepatitis B ini telah ditemukan sebagai upaya pencegahan terjadinya infeksi virus hepatitis B. Dan pada akhirnya pemberian vaksin ini dapat mengurangi terjadinya kasus-kasus kanker hati. Sebelumnya, ini saya akan menyampaikan tentang penyakit hepatitis B. Hepatitis B ini dari asal katanya yaitu hepar dan itis, di mana hepar artinya hati dan itis artinya peradangan. Jadi hepatitis secara utuh ini dapat diartikan sebagai penyakit peradangan pada organ hati, di mana peradangan pada organ hati ini paling utama disebabkan oleh adanya infeksi virus hepatitis B. Selain infeksi virus, penyakit hepatitis B ini juga bisa disebabkan oleh faktor lain, misalkan bahan kimia beracun dan alkohol. Dan hepatitis B ini merupakan penyakit yang bersifat manifest, yang artinya dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan kondisi parah karena memunculkan sirosis dan bahkan menyebabkan terjadinya kanker hati. Selain itu juga hepatitis B ini merupakan salah satu penyakit silent killer, di mana sebagian orang terinfeksi dengan virus hepatitis B ini tidak menunjukkan gejala apapun di awal sampai beberapa tahun kemudian muncul gejala dengan kondisi yang dikatakan sudah berat karena terjadi kerusakan pada organ hati. Kondisi keparahan karena munculnya sirosis dan bahkan kanker hati ini menyebabkan kematian terjadi pada 1 orang di antara 4 orang dewasa yang menderita penyakit hepatitis B kronis. Ini menurut data WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Dari gambaran penyakit hepatitis B yang bisa dikatakan cukup serius dan membahayakan, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita perlu melakukan edukasi tentang penyakit hepatitis B, bagaimana penyakit hepatitis B itu bertransmisi, kemudian apa gejala yang muncul dari penyakit hepatitis B, dan bagaimana bahayanya penyakit hepatitis B. Tentunya edukasi ini bisa kita lakukan kepada keluarga, teman, dan masyarakat pada umumnya. Untuk individu yang memiliki gejala terkait dengan hepatitis B atau ada faktor resiko tertular dengan virus hepatitis B, ini memang sebaiknya dapat melakukan pemeriksaan diri sejak dini sehingga lebih cepat diidentifikasi apakah terinfeksi dengan virus hepatitis B atau tidak, kemudian segera dapat ditangani dan tidak menyebabkan keparahan penyakit. Karena hepatitis B ini sudah ada vaksinnya dan sudah menjadi program nasional imunisasi dasar lengkap, memang sebaiknya masyarakat mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwal pemberian vaksin, terutama pada kelompok bayi dan anak-anak. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prevalensi dari penyakit hepatitis B ini masih cukup tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan tingkat transmisi vertikal dari virus hepatitis B yang juga masih banyak. Jadi transmisi vertikal ini bisa diartikan penularan dari ibu ke anak pasca melahirkan. Sehingga memang penting pemberian vaksin itu dilakukan pada kelompok anak usia dini, yaitu bayi usia 0 hari. Jadi pemberian vaksin ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkembangan dari
penyakit hepatitis B yang lebih berat. Berikut ini adalah gejala klinis dari penyakit hepatitis B. Jadi yang pertama, hepatitis B ini memiliki masa inkubasi yang cukup panjang, yaitu 6 minggu sampai 6 bulan. Kemudian juga muncul demam, rasa tidak enak, sakit kepala, nyeri pada otot yang sebetulnya gejala-gejala tersebut ini tidak spesifik hanya untuk penyakit hepatitis B saja. Sehingga sulit untuk diidentifikasi, dibedakan apakah ini penyakit hepatitis B atau penyakit yang lain. Dan kebanyakan ini orang yang terinfeksi dengan virus hepatitis B ini tidak memunculkan gejala pada sekitar lebih dari 50% kasus. Sehingga kondisi ini juga mempersulit identifikasi apakah seseorang terinfeksi dengan virus hepatitis B atau tidak. Ini adalah komplikasi pada penyakit hepatitis B. Antara lain, pertama, hepatitis B akut. Ini merupakan kondisi penyakit yang tidak bertahan lama di dalam tubuh penderita dan akan sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus. Infeksi virus kondisi akut ini akan bertahan kurang dari 6 bulan. Tetapi infeksi hepatitis B ini tanpa disadari juga dapat menetap dan bertahan dalam tubuh seseorang menjadi kondisi kronis jika melebihi 6 bulan. Dan jika infeksi dari virus hepatitis B ini tidak disadari maupun dibiarkan, maka akan berisiko infeksi ini menyebabkan terjadinya peradangan pada organ hati secara meluas, yang sampai mengalami kerusakan organ hati atau bisa menyebabkan kondisi sirosis. Dan komplikasi kerusakan organ hati ini pada akhirnya bisa menyebabkan kanker hati atau hepatoselular karsinoma. Kondisi keparahan infeksi virus hepatitis B pada tahap sirosis maupun kanker hati ini dapat mengancam nyawa penderitanya karena bisa menyebabkan kematian. Selain itu, ada satu kondisi infeksi virus hepatitis B yang disebut sebagai fulminant hepatitis. Ini merupakan kondisi di mana infeksi dari virus hepatitis B ini bisa menyebabkan hati gagal berfungsi secara mendadak atau yang disebut sebagai gagal hati akut. Tetapi yang perlu diketahui bahwa kasus fulminant hepatitis ini sangat jarang. Ada sekitar 1% dari kasus infeksi virus hepatitis B secara keseluruhan. Karena penyakit hepatitis B ini merupakan silent killer dengan kerusakan organ jangka panjang, maka dengan adanya vaksin yang telah ditemukan dapat digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya infeksi virus hepatitis B, dan vaksin ini mulai diberikan sejak tahun 1982. Kondisi sebelum ada vaksin, satu orang meninggal setiap 30-45 detik karena gagal hati dan munculnya kanker hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B. Dengan pemberian vaksin ini diharapkan tidak hanya dapat menurunkan kasus infeksi, tetapi juga dapat menurunkan kasus kematian akibat infeksi dari virus hepatitis B. Nah, kemudian siapa saja yang seharusnya mendapatkan vaksin hepatitis B dan kemudian kapan mereka mendapatkan vaksin hepatitis B. Jadi yang pertama, setiap orang dengan usia kurang dari 18 tahun. Kemudian yang kedua, orang dewasa di atas usia 18 tahun yang memiliki resiko tinggi dan masuk pada kelompok rentan. Rekomendasi pemberian vaksin hepatitis B ini dicanangkan sebetulnya sejak tahun 1982
tetapi di awal ini diprioritaskan pada kelompok berisiko atau rentan. Kemudian pada tahun 1991 ini direkomendasikan vaksin hepatitis B ini diberikan pada kelompok bayi. Dan pada tahun 1995 ini muncul rekomendasi pemberian vaksin hepatitis B pada kelompok remaja. Dan pada saat itu diperuntukkan usia 11 sampai 12 tahun. Tetapi saat ini remaja yang dimaksud adalah usia di bawah 18 tahun. Nah, untuk kelompok dewasa di atas 18 tahun yang beresiko dengan infeksi virus hepatitis B ini siapa saja? Jadi yang pertama, orang yang kontak serumah dengan orang yang terinfeksi virus hepatitis B dan kondisi hepatitis B-nya sudah masuk pada kondisi kronis. Kemudian yang kedua, kontak seks dengan orang yang terinfeksi dengan virus hepatitis B. Kemudian yang ketiga, orang yang memiliki lebih dari satu pasangan dalam waktu 6 bulan. Kemudian pria yang berhubungan seks dengan pria lain. Kemudian selanjutnya pengguna obat-obatan terlarang. Selanjutnya tenaga kesehatan dan pelayan publik yang berisiko tinggi terpapar dengan sampel darah atau cairan tubuh dari orang yang terinfeksi dengan virus hepatitis B. Kemudian yang terakhir adalah kelompok pasien hemodialisis. Nah, selain kelompok yang direkomendasikan untuk mendapatkan vaksin, ada kelompok yang kemudian seharusnya tidak mendapatkan vaksin atau bisa mendapatkan vaksin tapi perlu ditunda. Nah, kelompok ini apa saja? Yang pertama, orang yang dengan reaksi alergi yang mengancam jiwa. Nah, ini biasanya dapat dilihat dari hasil reaksi pemberian vaksin dosis 1 dan jika terbukti memang muncul alergi setelah pemberian dosis 1, maka harus dihentikan untuk pemberian dosis selanjutnya. Kemudian kelompok yang seharusnya menunda untuk mendapatkan vaksin, ini adalah orang dengan penyakit, baik itu dengan kondisi sedang maupun berat. Nah, ini sebaiknya memang menunggu sampai dinyatakan sembuh baru diberikan vaksin hepatitis B. Nah, ini dengan tujuan agar respon sel imun ini menjadi maksimal dengan pemberian vaksin. Nah, kemudian vaksin hepatitis B ini yang diberikan pada kelompok bayi ini sebanyak 3 dosis, jadi dengan jadwal 016. Nah, di sini ada 2 kelompok, di mana kelompok yang pertama ketika bayi ini dilahirkan dari ibu yang terinfeksi positif dengan virus hepatitis B, maka pemberian dosis pertama harus dilakukan segera, yaitu kurang dari 12 jam setelah dilahirkan. Kemudian juga selain pemberian vaksin dosis pertama, ini juga direkomendasikan untuk diberikan imunoglobulin. Kemudian dosis kedua ini direkomendasikan diberikan pada durasi 1 sampai 2 bulan setelah dilahirkan. Kemudian dosis ketiga ini pada usia 6 bulan. Untuk kelompok bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak terinfeksi positif dengan virus hepatitis B, ini lebih fleksibel untuk jadwal pemberiannya dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan dari ibu yang terinfeksi. Jadi dosis pertama ini bisa dilakukan dalam rentang setelah bayi itu dilahirkan sampai bayi itu berusia 2 bulan. Kemudian dosis kedua ini bisa diberikan pada usia bayi 1 sampai 4 dengan catatan pemberian dosis yang kedua ini memiliki rentang waktu 1 bulan setelah pemberian dosis yang pertama. Kemudian dosis yang ketiga ini bisa diberikan pada bayi
dengan usia 6 sampai 18 bulan. Dan dengan catatan paling baik memang untuk dosis ketiga ini diberikan paling tidak 2 bulan setelah mendapatkan dosis yang kedua. Nah, kemudian vaksinasi pada kelompok remaja dan dewasa. Nah, ini sebetulnya mengikuti pemberian vaksin jadwalnya sebagai berikut. Jadi jadwalnya ini cukup fleksibel, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jeda pemberian vaksin untuk dosis 1 ke dosis 2, kemudian ke dosis 3. Di mana dosis ketiga ini sebaiknya diberikan pada bulan keempat setelah pemberian dosis yang pertama. Efek simpang atau yang biasa dikenal dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, ini merupakan hal yang wajar pada pemberian vaksin, karena KIPI ini sifatnya ringan dan sementara. Dan untuk vaksin hepatitis B ini ada beberapa poin terkait dengan KIPI pasca vaksinasi. Jadi yang pertama, munculnya reaksi alergi parah, kemudian bahaya, bahkan menyebabkan kematian. Ini sangat-sangat jarang terjadi ya sebagai KIPI dari vaksin hepatitis B. Kemudian yang kedua, vaksin hepatitis B ini lebih aman dibandingkan dengan ketika kita terkena atau terpapar dengan penyakit hepatitis B. Jadi bahayanya lebih besar ya, ketika kita terinfeksi dengan virus hepatitis B dan kita belum mendapatkan vaksin. Kemudian yang ketiga, ini ada nyeri di tempat suntikan. Nah, ini memang kondisinya wajar dan berlangsungnya juga sementara hanya sekitar 1-2 hari. Kemudian juga kadangkala muncul demam dan demamnya ini sifatnya ringan sampai sedang. Ini merupakan proporsi reaksi atau KIPI pasca vaksinasi hepatitis B. Nah, dari sini dibandingkan ya dua kelompok antara kelompok orang dewasa dengan kelompok bayi dan anak-anak. Jadi untuk yang pertama ini KIPI terkait dengan nyeri pada daerah suntikan. Nah, ini kelompok dewasa lebih besar ya proporsinya dibandingkan dengan kelompok bayi dan anak-anak. Dewasa ini ada sekitar 13-29% dan bayi atau anak-anak sekitar 3-9%. Kemudian KIPI yang kedua ini terkait dengan keluhan sistemik ringan. Ya, ini biasanya muncul kelelahan, kemudian sakit kepala. Pada kelompok dewasa ini ada sekitar 11-17%. Kemudian untuk kelompok anak-anak dan bayi ini ada sekitar 0-20%. Kemudian KIPI terkait dengan demam. Jadi demam ini mengalami peningkatan suhu tubuh di atas 37,7 derajat Celcius. Nah, ini cukup rendah dibandingkan dengan KIPI yang lain. Pada kelompok dewasa hanya sekitar 1%, dan nilai ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok bayi dan anak-anak yang rentangnya cukup luas, ini sekitar 0,4-6%. Kemudian dari kedua kelompok ini itu memang sangat jarang mengalami keluhan sistemik yang sifatnya berat, jadi yang sampai membutuhkan perawatan medis ya di rumah sakit, bahkan menyebabkan kematian. Nah, ketika muncul KIPI ya, reaksi sedang atau berat, ya walaupun ini sangat jarang terjadi. Jadi misalkan kemunculan reaksi alergi ya seperti gatal-gatal, bengkak, kemerahan, ya demam tinggi, kesulitan bernafas, ya pusing, kemudian juga memunculkan perilaku yang tidak biasa. Nah, ini bisa diindikasikan ya kemungkinan muncul reaksi alergi. Kemudian kapan gejala-gejala ini muncul ya sebagai reaksi alergi? Nah, tentunya ini akan bisa dimonitor ya setelah beberapa menit ya atau beberapa jam pasca vaksin. Kemudian apa yang harus dilakukan ya jika kondisi tersebut memang muncul? Jadi segera menghubungi dokter
ya, atau menemui dokter, kemudian memberitahu apa yang terjadi, ya, kemudian juga kapan vaksin itu diberikan. Nah, kemudian dokter akan memberikan formulir kepada seseorang yang muncul ya reaksi alergi ya untuk bisa mengisi, dan formulir ini akan dilaporkan ya sebagai laporan KIPI kepada komite dari KIPI baik itu lokal maupun nasional ya sebagai bentuk pelaporan efek samping vaksin. Nah, kemudian vaksin hepatitis B ini merupakan vaksin subunit ya protein atau bisa disebut sebagai rekombinan. Ini memiliki efikasi rata-rata 95% ya dengan range antara 80 sampai 100%. Kemudian juga vaksin hepatitis B ini memiliki durasi imunitas atau kekebalan sampai lebih dari 15 tahun ya. Kemudian vaksin hepatitis B ini akan diberikan dalam 3 dosis ya, di mana vaksin hepatitis B ini akan menghasilkan ya kekebalan jangka panjang. Ini dengan adanya memori imunologis yang terbentuk setelah vaksinasi. Kemudian juga vaksin hepatitis B ini akan menghasilkan respon ya dengan mengeluarkan antibodi anti HBs ya setelah pemberian dosis lengkap yang ketiga. Tentunya dengan pemberian dosis lengkap sampai 3 ini akan memperkuat kekebalan tubuh terhadap infeksi dari virus hepatitis B. Kemudian infeksi kronis ini jarang didokumentasikan di antara kelompok yang sudah menerima vaksin. Kemudian dosis booster ini rutin, tidak direkomendasikan ya untuk kelompok manapun. Kemudian metode untuk melakukan evaluasi program imunisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara ya. Jadi yang pertama melakukan survei cakupan imunisasi, kemudian melakukan serosurvei ya atau uji antibodi, kemudian melakukan surveillance terhadap kasus hepatitis B akut, dan yang terakhir melakukan surveillance tingkat kematian yang berhubungan dengan penyakit hepatitis B. Nah, kemudian ini untuk yang pertama ya, melakukan survei cakupan imunisasi, ada beberapa indikator yang bisa dicatat ya untuk melihat cakupan vaksinasi ya, antara lain berapa persen orang yang telah menerima vaksin hepatitis B dosis 1, kemudian bayi baru lahir yang menerima vaksin ya, berapa persen orang yang menyelesaikan sampai dosis lengkap dosis 3 ya, kemudian dari cakupan imunisasi ya ini bisa memberikan gambaran ya keberhasilan terkait dengan program vaksinasi. Ya, kemudian menganalisis berapa sih besaran cakupan vaksinasi, apakah sudah mencapai target atau belum. Kemudian yang kedua ini adalah surveillance serologis. Ya, data ini akan membandingkan titer antibodi yang diuji antara sebelum dan sesudah program vaksinasi. Jadi pengujian titer antibodi ini dilakukan secara random dan selektif karena keterbatasan kapasitas pemeriksaan. Kemudian paling tidak dari pemeriksaan ini akan dilakukan ya pada populasi representatif ya untuk memberikan gambaran secara general. Jadi dari surveillance serologis ini dapat melihat tingkat kekebalan atau daya proteksi ya yang dimunculkan setelah pemberian vaksin. Dan jika ya cakupan vaksinasi dan tingkat kekebalan imunitas ini tidak sesuai, maka ini dapat menjadi bahan evaluasi ya terkait apakah data cakupan vaksin itu valid ya ataukah misalkan ini dipengaruhi oleh kualitas vaksin yang mungkin ya ini tidak sesuai
ya. Jadi karena dipengaruhi oleh cara penyimpanan ya. Jadi cara penyimpanan vaksin yang tidak benar ini akan bisa menurunkan kualitas dari vaksin ya, sehingga vaksin yang kualitasnya menurun ini tidak akan bisa memberikan daya proteksi yang maksimal ya, sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga ya, untuk mengevaluasi program imunisasi ya dengan melakukan surveillance penyakit hepatitis B akut ya, tetapi survei ini sulit untuk dilakukan pada kelompok anak karena memang pada kelompok anak ini jika terinfeksi jarang memunculkan gejala. Sehingga perlu upaya ya untuk melakukan identifikasi faktor risiko ya pada orang-orang yang bisa saja mereka tidak memunculkan gejala ya, tetapi kemudian mereka terinfeksi dengan virus hepatitis B. Jadi harapannya dengan cakupan vaksin yang tinggi, maka kasus dari penyakit hepatitis B akut ini akan mengalami penurunan. Jadi ini yang menjadi indikasi bahwa program vaksinasi itu berhasil ya. Jadi cakupan tinggi dan kasus penyakit hepatitis akut menurun. Kemudian juga melakukan evaluasi ya program vaksinasi ini dengan menganalisis ya kasus kematian yang berkaitan dengan infeksi dari virus hepatitis B. Jadi bagaimana sih tingkat kematian yang diakibatkan oleh infeksi virus hepatitis B. Jadi semakin tinggi cakupan vaksin ya harapannya adalah bisa menurunkan kasus kematian yang diakibatkan oleh hepatitis B ya, baik itu dikarenakan kondisi sirosis maupun dikarenakan kanker hati. Jadi harapannya semakin tinggi cakupan vaksin, kasus sirosis dan kasus kanker hati juga menurun, dan tingkat kematian yang berhubungan dengan infeksi dari virus hepatitis B juga akan menurun. Ya, jadi sehingga dari hasil evaluasi ya program imunisasi ini akan bisa memberikan gambaran ya tentang keberhasilan program imunisasi tersebut ya, dan penting ya untuk selanjutnya tujuan dari pemberian vaksin itu tidak hanya dapat menurunkan kasus, tetapi juga dapat mengeradikasi ya atau memberantas tuntas ya untuk penyakit hepatitis B. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.